Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita kembali belajar tentang pernikahan Kristen yang Alkitabiah seperti apa. Minggu kemarin kita sudah bahas pernikahan Kristen yang Alkitabiah bagian pertama. Hari ini kita akan masuk pernikahan Kristen yang Alkitabiah bagian yang kedua. Nah, tema kita hari ini hal-hal tentang pernikahan. Ya, saya akan bahas di malam hari ini. Ya, yang pertama saya katakan bahwa kita perlu mengerti tentang pernikahan agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan pernikahan. Ya, jadi kalau kita tahu, kita bisa mengerti dan kita bisa aplikasikan itu di dalam pernikahan. Dan saya katakan bahwa itu adalah hal yang penting. Kenapa itu penting? Karena pernikahan yang berbahagia itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, coba kita lihat bahwa keluarga bahagia itu adalah keluarga yang Tuhan inginkan. Ya, karena Tuhanlah merancangkan kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Nah, pentingnya keluarga bahagia itu mengapa? Ya, kita bilang yang pertama bahwa keluarga bahagia itu sangat penting karena itu ada hubungannya dengan jemaat. Kuat tidaknya sebuah jemaat, ya, itu sangat tergantung kuat tidaknya keluarga. Jadi, saya ulangi lagi bahwa jemaat yang kuat itu terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Nah, iblis berusaha untuk menghancurkan jemaat, iblis berusaha untuk menghancurkan gereja, tetapi langkah yang pertama yang dihancurkan adalah dia menghancurkan keluarga demi keluarga di dalam jemaat. Karena keluarga-keluarga di dalam jemaat itu adalah tiang penopang, ya, tiang penopang daripada kebenaran, tiang penopang yang menopang jemaat. Jadi dia menopang jemaat. Nah, dengan banyaknya jemaat-jemaat, keluarga-keluarga yang alkitabiah, keluarga-keluarga yang bahagia, maka kuatlah sebuah jemaat. Demikian sebaliknya, ketika iblis ingin menyerang jemaat, ketika iblis ingin menyerang gereja, yang dia lakukan adalah dia menyerang keluarga demi keluarga dalam jemaat itu. Nah, kalau ada satu keluarga hancur, maka hancurlah satu tiang dalam sebuah jemaat. Ada dua keluarga hancur, atau dua keluarga kacau, dua keluarga tidak bahagia, nah, maka akan ada dua atau tiga tiang dalam jemaat itu hancur. Dan semakin banyak keluarga demi keluarga hancur, semakin banyak keluarga demi keluarga tidak bahagia di dalam jemaat, maka jemaat itu akan menjadi lemah. Jadi, iblis akan berusaha untuk menghancurkan keluarga. Iblis akan berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang belum berkeluarga, agar kelak ketika mereka berkeluarga, mereka akan membuat keluarga yang kacau balau. Sehingga dengan sasaran nantinya jemaat juga akan menjadi kacau. Ya, oleh sebab itulah kita bilang bahwa keluarga bahagia itu sangat penting sekali. Ya. Itu sangat penting sekali, karena itu yang Tuhan inginkan, karena itu ada hubungannya dengan jemaat, yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, minggu lalu kita sudah banyak bahas tentang pernikahan, konsep-konsep pernikahan, rancangan Tuhan akan pernikahan, dan bagaimana kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Tetapi, malam hari ini saya akan berbicara tentang hal-hal yang berhubungan tentang pernikahan, yaitu hal-hal yang sebelum nikah, sebelum adanya pernikahan. Yaitu berbicara tentang orang percaya dan pacaran. Ya. Jadi, orang percaya dan pacaran. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda bertanya, ada konsep pacaran di dalam Alkitab? Ya, tentu kita bilang ada. Kalau sejauh kita memaknai atau kita mengerti pacaran itu adalah sebagai masa-masa pengenalan. Ya. Masa-masa kita mengenal pasangan, calon pasangan kita. Masa-masa kita ingin tahu seperti apa dia, ingin mengenal dia. Nah, itu adalah konsep yang ada dalam Alkitab. Nah, itu terjadi ketika Tuhan menciptakan Adam, setelah itu dia menciptakan Hawa, dan ketika Adam sedang tertidur, maka dia bilang, dibangunkannya lah perempuan dan diperkenalkannya lah kepada Adam. Jadi dia memperkenalkan kepada Adam. Sehingga Adam bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi ketika Adam tertidur, Tuhan ciptakan si Hawa dari tulang rusuk Adam, dan setelah Adam bangun, maka Allah memperkenalkan Hawa ini kepada Adam.
Jadi itu adalah masa di mana memperkenalkan Hawa kepada Adam. Nah, kita bilang, kalau begitu, apa yang harus kita pahami sebagai orang percaya dalam hubungannya dengan masa pranikah atau sebelum menikah, masa pengenalan atau sering disebut dengan istilah masa pacaran. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kapan orang boleh pacaran. Nah, ini penting sekali. Kalau ada pemuda, remaja mulai bertanya, kira-kira kapan orang percaya boleh pacaran? Apakah nanti kalau sudah tamat SMP, atau sudah tamat SMA, atau sudah tamat kuliah, atau seperti apa? Atau kapan waktunya orang boleh pacaran? Nah, kita bilang, untuk menjawab itu, sebenarnya kita harus tahu dulu apa tujuan dari pacaran. Nah, jadi kalau ada orang tanya, atau orang Kristen tanya, kapan orang percaya boleh pacaran? Maka jawaban saya adalah, apa tujuan orang pacaran? Nah, tujuan yang pertama adalah untuk mengenal calon pasangan. Ya, oke. Jadi, untuk mengenal calon pasangan. Ya, oke, itu yang pertama tujuan. Tapi yang kedua adalah mempersiapkan ke jenjang pernikahan. Jadi sebenarnya tujuan pacaran itu adalah pengenalan calon pasangan untuk mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan. Jadi pacaran itu ada hubungannya dengan apa jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan. Jadi kalau ditanya kapan orang percaya boleh pacaran, dia boleh pacaran ketika dia sudah siap untuk menikah. Jadi ketika seseorang yang siap untuk menikah. Nah, kalau dia belum siap untuk menikah, atau dia belum mau untuk menikah, sebenarnya dia belum boleh pacaran. Gitu. Ya, kalau misalnya orang tanya, kapan boleh pacaran? Ya kita bilang jawabannya adalah ketika seseorang sudah siap menikah. Nah, kalau pertanyaan balik kepada kita, kalau begitu apakah anak SMP boleh pacaran enggak? Banyak. Kita jawab pertanyaan lagi, apakah anak SMP sudah layak untuk menikah? Gitu. Nah, ada anak SMA, saya boleh pacaran enggak? Kita bilang, apakah kamu sudah siap untuk menikah? Kamu baru SMA, ya, masih ada kuliah, masih ada jenjang yang lain. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya, apakah kapan orang percaya boleh pacaran? Maka jawabannya adalah, ketika seseorang sudah siap untuk menikah. Dan biasanya ya SMP, SMA bukan waktu untuk memikirkan tentang pernikahan, tapi itu adalah memikirkan masa untuk belajar. Tetapi ketika seseorang sudah merasa dirinya sudah siap untuk menikah, baru boleh pacaran. Nah, Bapak Ibu Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus. Anda bertanya lagi, kapankah seseorang siap untuk menikah? Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan bilang Tuhan akan mempersatukan mereka, tapi dia bilang bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, kalau orang tanya kapan seseorang boleh pacaran, ketika dia sudah siap menikah. Nah, bagaimana kita tahu seseorang sudah siap menikah atau layak untuk menikah? Nah, jawabannya adalah ketika seseorang sudah siap untuk meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi seseorang yang sudah siap meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, nah baru seseorang boleh menikah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang yang sudah siap untuk mandiri. Mandiri artinya dia sudah tidak tergantung kepada orang tuanya. Ya, dalam hal finansial, dalam hal ekonomi, dalam hal pemikiran, dalam hal kehidupan, dia sudah siap. Ya, tidak tergantung lagi pada orang tuanya. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah siap, ekonomi sudah siap, pemikirannya sudah siap, maka dia boleh menikah. Tapi kalau misalnya apa-apa, uang bensin masih minta sama orang tua, gitu kan, mau makan apa masih minta sama orang tua, itu belum boleh menikah. Masih minta sama orang lain, nah itu belum boleh menikah. Kenapa? Karena dia belum siap untuk meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dia belum siap untuk mandiri. Ya, bagaimana orang belum siap mandiri boleh menikah? Ya, untuk dirinya aja dia masih minta. Untuk dirinya aja dia nanti minta sama orang tua. Nah, bagaimana dia nanti hidupkan anak dan istrinya? Nah, itu belum boleh menikah. Jadi kalau pertanyaannya kapan orang percaya boleh pacaran? Jawabannya adalah ketika dia sudah siap untuk menikah. Nah, kapan seseorang siap untuk menikah? Ya, ketika dia sudah bisa meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya secara finansial dia sudah siap meninggalkan ayah ibunya, secara pemikiran ya dia sudah siap meninggalkan ayah ibunya,
dan dalam banyak aspek dia sudah siap untuk mandiri, tidak tergantung lagi kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi itu. Kalau belum, ya dia bilang memang belum boleh menikah. Ya. Yang mandiri, ya ini yang sudah kita bahas tadi ya, sudah mandiri. Nah, komitmen dalam pacaran. Nah, kalaupun kita siap untuk menikah. Nah, sebagai orang percaya, ya, kira-kira komitmen apa yang harus kita pakai dalam berpacaran sebagai orang percaya? Yang pertama adalah komitmen kita adalah memilih orang yang percaya. Ini minggu kemarin kita sudah bahas. Memilih orang percaya, ya, jadi harus orang percaya. Kalau dia bukan orang percaya, maka kita berkomitmen, maka itu bukanlah calon pasangan saya, karena dia bukan orang percaya. Yang kedua adalah satu doktrin, satu pengajaran. Ya, ini penting sekali. Ya, ini sudah kita bahas di minggu kemarin, dan yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi bukan hanya orang percaya saja, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dari mana kita tahu dia mengasihi Tuhan? Dan seberapa besar perhatiannya untuk Tuhan, dan seberapa besar pengorbanannya untuk Tuhan. Nah, itu bisa dilihat apakah orang tersebut sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi jangan hanya pilih orang percaya saja, tapi pilihlah orang percaya yang satu doktrin. Bukan cuma satu doktrin, tapi yang mengasihi Tuhan. Yang percaya ada, yang satu doktrin ada, tapi kalau dia tidak mengasihi Tuhan, maka jangan pilih orang tersebut. Kenapa? Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak ada jaminan dia mengasihi kita. Tapi kalau dia mengasihi Tuhan, itu ada jaminan dia mengasihi kita. Karena kasih seseorang kepada orang lain itu didasari atas kasihnya kepada Tuhan. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, akan sulit bagi dia untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, itu ya. Yang kedua adalah kita berkomitmen dalam berpacaran, kita menjadi teladan. Jadi menjadi teladan untuk siapa? Atau menjadi teladan dalam hal apa? Nah, kita bilang bahwa ini menjadi teladan dalam segala hal. Nah, ketika kita berpacaran, kita harus punya konsep bahwa hidup kita itu adalah teladan. Ini komitmennya. Teladan bagi siapa? Bagi anak-anak muda yang lain, pemuda atau pemudi yang lain. Tanpa kita sadari, mereka sedang melihat seperti apakah cara berpacaran orang yang percaya Tuhan. Ya. Apakah mereka bisa menjaga, bagaimana orang percaya pacar harus menjaga kesucian dalam berpacaran. Jadi mereka harus menjaga kesucian hidup ya, selama berpacaran. Gitu. Ya. Teladan, mencari orang sungguh-sungguh percaya Tuhan, harus menjaga kesucian hidup dalam mereka berpacaran. Itu terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan pasal 14 sampai ayat 15. Dia bilang begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Artinya, Tuhan menginginkan kita kudus dalam segenap hidup kita. Dalam tutur kata, dalam perbuatan, dan dalam apa? Dalam hal berpacaran pun, Tuhan mau kita kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu tidak terkecuali dalam hal berpacaran. Jadi kita sudah tahu norma-normanya bahwa keintiman itu hanya boleh terjadi di dalam pernikahan, gitu. Dan pacaran bukanlah pernikahan. Gitu. Ya, pacaran hanyalah masa pengenalan dan bukanlah pernikahan. Oleh sebab itu segala macam keintiman itu hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Nah, itu harus dijaga. Itu harus menjadi komitmen orang yang percaya kepada Tuhan dalam berpacaran. Dia harus tahu bahwa segala keintiman hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Kalau dilakukan di luar pernikahan, itu namanya perzinahan. Dan Tuhan membenci akan perzinahan. Ya, jadi, keintiman dilakukan di luar pernikahan, entah itu sebelum menikah, ya, atau sesudah menikah, tapi di luar pernikahan, bukan dengan orang yang tidak nikahi, maka itu adalah perzinahan. Dan perzinahan adalah dosa. Perzinahan adalah dosa.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting sekali untuk kita tekankan. Mengapa? Karena di dunia sekuler, sedang menggambarkan bahwa kesucian itu sesuatu hal yang tidak perlu dijaga. Kesucian itu suatu hal yang biasa. Ya, bahkan di negara-negara Barat ada konsep orang kalau misalnya kamu 18 tahun masih virgin gitu, masih suci, wah itu bisa diolok-olok sama teman-teman gitu. Wah, kamu masih umur segini kamu masih suci, umur segini kamu masih virgin gitu kan. Oh, bisa jadi diolok-olok gitu kan. Ya, karena bagi mereka itu satu hal yang hilangnya kesucian di bawah usia itu suatu hal yang biasa. Tetapi kita bilang Alkitab mengajarkan hendaklah engkau kudus di dalam seluruh hidupmu. Menjaga kesucian sampai pada pernikahan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan nanti kita akan lihat bahwa mengapa kesucian dalam berpacaran itu sangat penting sekali untuk kita jaga sampai kepada pernikahan. Karena rupanya itu memiliki dampak yang besar di dalam pernikahan. Bahagia tidaknya pernikahan, ya. Itu memiliki dampak daripada seberapa kita menjaga kesucian dalam pernikahan, dalam berpacaran sampai kepada pernikahan. Nah, pentingnya menjaga kesucian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita melihat seberapa pentingnya menjaga kesucian itu. Kenapa? Karena Alkitab memang memerintahkan kita untuk menjaga itu. Di samping kita untuk menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Bahwa kalau mau berpacaran seperti kami. Kami adalah sama-sama orang percaya Tuhan. Kami menjaga kesucian sampai kepada pernikahan. Itu teladan yang pertama. Tetapi bukan hanya itu penting untuk menjadi teladan, tetapi rupanya menjaga kesucian. Ya, itu penting untuk menentukan kebahagiaan dalam pernikahan. Nah, coba kita lihat. Yang pertama adalah kita tahu bahwa keintiman Tuhan merancangkan dalam pernikahan. Ya, seperti sudah bahas tadi bahwa keintiman itu Tuhan rancangkan itu dalam pernikahan. Bukan sebelum pernikahan ataupun di luar orang yang kita nikahi. Ya, itu bukan. Oleh sebab itu kita harus menjaganya sampai kepada pernikahan. Karena itu adalah hadiah terindah yang kita akan berikan kepada pasangan kita. Ya, kita mengasihi dia sebelum kita bahkan menjadi miliknya adalah kita menjaga apa yang akan menjadi milik pasangan kita. Nah, itu bukti kita mengasihi dia. Nah, yang kedua adalah kita bilang bahwa saling percaya adalah langkah awal menjadi keluarga yang bahagia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda pernah dengar atau Anda pernah menyaksikan ada orang yang di dalam pernikahan mereka sudah saling tidak percaya. Dan saling percaya itu sulit untuk sulit dihadapi gitu. Contohnya misalnya apa? Misalnya zaman sekarang handphone pasangannya disadap, ya. Atau handphonenya tidak boleh dibuka oleh pasangannya. Anda mungkin pernah dengar ada orang yang sedikit-dikit dia telepon pasangannya minta video call, kamu di mana, sedang apa, ngapain, gitu. Kamu sama siapa? Gitu. Dikit-dikit lagi ditelepon, kamu sudah di mana? Coba lihat kamu sedang berada di mana. Kok bisa terjadi demikian? Itu karena apa? Karena ada ketidakpercayaan. Ya, ada ketidakpercayaan di dalam pernikahan. Dan ketidakpercayaan itu menyebabkan keluarga menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena saling percaya adalah langkah awal menjadi keluarga yang bahagia. Kalau suami istri sudah mulai tidak percaya, maka itu adalah pertanda awal daripada kehancuran sebuah keluarga. Kenapa? Karena saling percaya itu menjadi dasar menjadi keluarga yang bahagia. Nah, makanya kita sering lihat misalnya orang handphonenya disadap lah oleh pasangannya, dia kasih handphonenya tidak boleh dikasih ke pasangannya atau tidak boleh dibuka. Atau ada banyak nama-nama samaran, atau dikit-dikit video call, dikit-dikit telepon, kamu di mana, ngapain dan sebagainya. Ya kalau kamu di mana menunjukkan perhatian, saya tidak apa-apa gitu. Tapi kamu di mana sama siapa? Ya, ngapain kamu di situ? Itu yang
yang sulit karena semuanya sudah tidak ada kebahagiaan dan tidak ada rasa saling percaya. Dan rasa saling percaya itu adalah ada hubungannya dengan menjaga kesucian. Nah, kenapa? Karena kesucian masa pacaran itu adalah landasan dasar kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maksud saya begini, kalau misalnya ada seorang laki-laki, dia berpacaran dengan seorang perempuan. Nah, mereka ini pasangannya sedang berpacaran. Nah, tiba-tiba sang laki-laki dia menggoda ya atau meminta pasangannya dengan berbagai macam alasan untuk mereka menanggalkan kesucian atau melakukan perbuatan dosa, yaitu dosa perzinahan. Dan si perempuan gitu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang lahir baru ya, dia tahu bahwa adalah kehendak Tuhan untuk menjaga kesucian sampai kepada pernikahan. Maka dia akan berkata tidak. Nah, dia akan berkata tidak. Mau dirayu lagi dia akan berkata tidak. Dan dia terus berkata tidak. Nah, sebenarnya itu menjadi satu kepercayaan yang dalam bagi pasangannya. Ya, bagi pasangannya. Maksudnya apa? Oh, ketika misalnya dia sedang di mana gitu. Ketika mereka sudah menikah dan dia harus pergi misalnya keluar kota gitu. Maka dia akan percaya kepada istrinya gitu. Dia akan percaya bahwa istrinya tidak akan selingkuh, tidak akan berbuat hal-hal yang aneh karena dia tahu siapa istrinya. Oh, istri saya adalah orang yang percaya Tuhan. Istri saya adalah orang yang mengasihi Tuhan gitu. Istri saya adalah orang yang berpegang pada kesucian hidupnya dalam pernikahan. Karena saya tahu dia. Ya, dulu misalnya saya goda dia sekali, 2 kali, 3 kali pun dia tetap berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Dia menjaga kesuciannya. Dan saya tahu itu. Maka sekarang pun saya yakin dia adalah orang yang setia berpegang pada kesucian hidupnya. Nah, itu ada satu jaminan membuat dia percaya gitu. Tapi saya tidak suruh Anda menggoda atau merayu pasangan Anda gitu. Nah, demikian sebaliknya gitu. Demikian sebaliknya misalnya kalau seandainya sang laki-laki bisa menggoda dia dan baru dia menggoda sekali menggoda langsung jatuh ke dalam dosa. Dalam dosa perzinahan. Maka itu akan menyebabkan ketidakpercayaan muncul terhadap kedua pasangan ini. Ya, sebagai dari sisi laki-laki, dia akan merasa, waduh ini istri saya ini. Gitu. Baru saya rayu sedikit, kami sudah jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ya bagaimana? Padahal saya tahu dia dulu pacarannya sudah berapa banyak dia berpacaran gitu kan. Ada dia berpacaran dengan si A, si B, si C, si D, si E, si F gitu kan. Nah, dengan saya aja sebentar pacaran sudah jatuh ke dalam dosa. Ini bagaimana dengan pasangan-pasangan dia sebelumnya? Itu langkah pertama. Jadi ada ketidakpercayaan dia terhadap pasangannya. Gitu. Atau ketika misalnya dia sedang berada di luar kota gitu kan. Dia akan berpikir, waduh, ini istri saya di rumah sendirian. Saya tahu dia bukan orang yang setia. Saya tahu dia bukan orang yang menjaga kesuciannya. Gitu. Wah, ini jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu, jangan-jangan dia hubungi siapa. Karena saya tahu dia itu orangnya begitu mudah jatuh ke dalam dosa misalnya. Nah, itu akan membuat pasangannya tidak percaya. Nah, oleh sebab itulah kita bilang bahwa saling percaya adalah langkah awal menjadi keluarga yang bahagia. Dan kesucian masa pacaran itu adalah landasan kepercayaan itu. Memang mungkin ketika mereka sudah menikah, sama-sama sudah orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ya, konsep masa lalu, kenangan-kenangan masa lalu ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ketika kesucian itu begitu tidak dihargai, itu akan membawa dampak ke dalam pernikahan, yaitu ketidakpercayaan. Mungkin di dalam pikirannya yang paling dalam sana, dia ingat akan itu. Dia ingat akan kejadian-kejadian itu. Wah, ini suami saya ini
sedang berada di luar kota. Ini bagaimana dia ini gitu. Kenapa? Karena dengan saya aja yang katanya orang yang paling dia kasih, orang yang paling dia sayangi ketika kami masih pacaran pun, dia goda saya terus gitu kan, sampai kami jatuh ke dalam dosa. Ya apalagi dia sekarang sedang di luar kota. Ini kebiasaan dia ini jangan-jangan diulangi lagi di sana. Nah itu membuat apa? Membuat istrinya di rumah bisa tidak tidur tenang. Kenapa? Karena tidak percaya sama suaminya. Kenapa dia tidak percaya sama suaminya? Ya karena suami ini memang orang yang tidak menjaga kesucian dalam pernikahan, dalam pacaran. Nah, tetapi sebaliknya, kalau misalnya ada sama-sama laki-laki dan perempuan, mereka berpacaran, mereka berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, dan berkata tidak kepada hal-hal keintiman, dan menjaganya sampai kepada pernikahan, dan mereka berdua saling menjaga, maka itu satu hal yang indah, satu hal yang indah. Kenapa? Karena itu menjadi landasan bahwa si istri berkata, saya percaya kepada suami saya. Si suami saya berkata, saya percaya kepada istri saya. Karena saya tahu, dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh menjaga kesucian. Sejak berpacaran, dan saya juga yakin, dia menjaga itu sampai kepada pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, bagi Anda yang hari ini membangun hubungan, pacaran, yang ingin masuk dalam jenjang kepada pernikahan, percayalah, dunia mungkin berkata kesucian itu tidak penting, tetapi Alkitab dan Tuhan menuntut kita tetap setia di dalam segala hal, termasuk dalam hal berpacaran, termasuk dalam hal menjaga kesucian, karena itu merupakan landasan kepercayaan, dan tanpa kepercayaan maka keluarga itu akan hancur. Tanpa kepercayaan keluarga tidak mungkin bisa bahagia. Tetapi dengan adanya kepercayaan, maka adanya kebahagiaan. Rasa takut, rasa cemburu yang berlebihan, itu bisa hilang. Ya, itu bisa hilang. Tetapi kalau tidak ada kepercayaan, itu sulit sekali. Harus telepon terus, harus hadap handphone lah. Nggak boleh kalau ada laki-laki yang telepon, nggak boleh kalau ada perempuan yang telepon. Nggak boleh ada nama-nama laki-laki di handphone suami istrinya. Nggak boleh ada nama-nama laki-laki di handphone, nama perempuan di handphone suaminya. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena hilangnya rasa kepercayaan. Dan itu terjadi karena mereka tidak bisa menjaga kesucian di dalam masa berpacaran sampai kepada pernikahan. Ya, jadi saya katakan bahwa pentingnya menjaga kesucian. Yang pertama adalah karena itu yang Tuhan inginkan, karena Tuhan menginginkan keintiman dalam pernikahan. Dan saling percaya adalah langkah awal menjadi keluarga yang bahagia. Kesucian masa berpacaran adalah landasan kepercayaan. Nah, jadi itu ilustrasi yang kita sudah sampaikan tadi bahwa kalau dua-duanya menjaga kesucian itu, maka mereka akan ada saling percaya. Dan saling percaya itu dasar daripada sebuah pernikahan. Tanpa kepercayaan, maka kehancuran sudah diambang pintu. Kepercayaan yang dirusak. Ini saya kasih ada satu gambaran. Kepercayaan yang dirusak itu seperti ini. Ini kertas. Ya, ini kertas yang masih putih, yang masih bersih. Nah, ini kertas masih putih dan bersih. Nah, ketika kertas yang putih bersih ini dirusak, ya, atau dihianatin, ya, kayak diremes gitu, dia bisa balik enggak? Kita bisa. Ini kertas putih ya, yang bagus. Ini bagaikan kesucian dalam pernikahan, dalam berpacaran maupun dalam pernikahan. Gitu. Tetapi ketika itu dirusak oleh salah satu pasangan, pasangannya masih bisa mungkin terima dia enggak? Bisa. Nah, bisa memaafkan dia enggak? Bisa. Tetapi walaupun dia bisa memaafkan, walaupun dia bisa mengampuni, ya, tetapi kertas yang tadinya mulus, diperbaiki lagi, mungkin disetrika, itu masih seperti yang di sebelah kanan. Ini yang pertama. Tetapi ketika kita sudah merusak kepercayaan itu, ya mau diperbaiki lagi, ya, masih bisa diperbaiki, mungkin masih bisa mengampuni, pasangan kita masih bisa memaafkan. Tetapi namanya kertas putih itu tidak sebaik yang dulu lagi.
sudah ada bekas kocekan, bekas ada remas-remas itu, mau disetrika pun tidak kembali seperti semula. Karena itulah saya katakan bahwa baik yang belum masa-masa pacaran maupun yang sudah menikah, jangan sekali-kali merusak kepercayaan daripada pasangan kita. Karena sekali kita tidak menjaga, maka kertas yang bersih, yang rapi itu, bagaikan sudah diremes, walaupun dikembalikan lagi, walaupun dia masih bisa memaafkan kita, mengampuni kita, tetapi itu akan tidak seperti pulih seperti sedia kala. Nah, ini gambaran yang kedua. Ini bekas luka, ya. Jadi bekas luka. Ya. Kalau kita merusak kepercayaan, itu sama dengan kita merusak calon pasangan kita atau kita merusak pasangan kita. Ya, merusak ya pasangan kita, merusak kepercayaan dari pasangan kita. Nah, bagaikan orang yang dilukai gitu. Ya, karena pasangan kita bagian orang yang dilukai. Gitu. Luka bisa sembuh enggak? Bisa. Luka bisa sembuh. Tetapi sesembuh-sembuhnya luka, itu masih menyisakan bekas. Jadi ada bekas. Ya, berapa tahun pun ya, kejadian itu, ya, sekali Anda merusak kepercayaan pasanganmu, ya, maka bekas luka itu tetap ada. Tetap tersimpan di dalam hatinya. Dia akan ingat kejadian itu. Dia akan ingat peristiwa itu. Dia akan ingat kata-kata itu. Dan itu membuat bekas di hatinya yang tidak memang bisa sembuh. Tetapi bekas itu tidak bisa hilang. Ini bekas luka. Yang satu bekas luka sayat, yang ini bekas luka bakar. Bekas luka bakar bisa sembuh, nah? Bisa. Apa bisa luka bakar bisa sembuh, nah? Bisa. Tetapi bekas lukanya masih ada. Maksud saya adalah, saya ingin menggambarkan bahwa jangan sekali-kali kita merusak kepercayaan daripada pasangan kita. Mengapa? Ya, karena walaupun dia bisa mengampuni, walaupun dia bisa memaafkan, walaupun dia masih bisa menerima kita apa adanya apa, tetapi luka di hati itu masih membekas. Tidak bisa dipulihkan. Putih seperti sedia kala, itu tidak bisa. Tetap namanya manusia itu punya ingatan, manusia itu punya perasaan, manusia itu punya hati yang kalaupun terluka, dia bisa masih sembuh. Tetapi tidak bisa bersih sedia kala. Oleh sebab itulah, jangan sekali-kali untuk merusak kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu sangat penting dalam sebuah hubungan. Tanpa kepercayaan, hubungan sudah diambang kerusakan. Ya, jadi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebagai orang lahir baru, kita harus menjaga kepercayaan. Dan kepercayaan dimulai sejak kita menjaga kesucian di dalam pernikahan. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Ya. Ada berbagai macam godaan dalam menjaga kesucian. Ya, terutama kepada mereka yang masih di dalam masa berpacaran. Ya. Jadi di masa-masa berpacaran, ada banyak godaan dalam menjaga kesucian. Biasanya ada kata-kata yang sering dipakai. Yang pertama, misalnya, oh teman-teman melakukan hal itu, gitu. Oh, kan kita kan banyak teman nih, mereka juga berpacaran. Nah, mereka melakukan itu. Oh, bagaimana dengan kita? Masa kita tidak seperti mereka? Masa kita tidak seperti mereka? Ya. Bagaimana jawaban kita? Jawaban kita adalah begini, ya. Dalam hidup ini, saya katakan sering hanya ada dua hal. Yang pertama namanya mewarnai, yang kedua adalah diwarnai. Kalau misalnya teman-teman melakukan hal itu maksudnya hal dosa atau perzinahan atau dosa sebelum pernikahan, ya. Kalau teman-teman melakukan hal itu, baru kita melakukan hal itu, berarti kita diwarnai. Tapi kalau misalnya teman-teman melakukan hal itu, justru kita ingin tunjukkan kita jangan melakukan hal itu. Gitu. Karena apa? Karena kita adalah orang yang lahir baru, kita orang yang sudah dipercaya, kita orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi kita tunjukkan kepada mereka bahwa kalau kalian melakukan itu adalah urusan kalian, itu adalah dosa. Dan kami, ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kami ingin berbeda. Karena kami ingin menjadi teladan seperti ini, Kak. Orang yang percaya kepada Tuhan itu berpacaran, itu menjaga kesucian. Nah, itu namanya baru kita mewarnai. Jadi bukan kita diwarnai. Ya, jadi bukan kita diwarnai, tapi kita mewarnai. Mengapa? Karena Alkitab bilang, kamu adalah terang dan garam dunia.
Jadi terang dan garam itu maksudnya kamu yang menerangi mereka, bukan mereka yang mempengaruhi kamu, bukan. Justru kitalah yang menjadi terang dan garam untuk menerangi mereka, bukan karena mereka teman-teman melakukan hal itu baru kita melakukan hal itu juga, bukan. Justru ya, karena kamu ada terang, kamu adalah garam dunia, nah kamu bisa ya menjadi hal yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka tidak menjaga kesucian, maka kamu menjaga kesucian. Dan justru dengan banyaknya melakukan hal itu, kita harus menunjukkan ada perbedaan ya dengan mereka. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, biasanya ada yang berkata begini, pasangannya berkata, kasih itu adalah pengorbanan. Jadi kasih itu adalah pengorbanan. Ya bukti kalau kamu mengasihi, ya kamu harus berkorban. Gitu. Ya. Ya, kalau kamu sayang sama saya enggak? Iya. Kamu cinta sama saya enggak? Iya. Cinta itu pengorbanan loh, kasih itu pengorbanan loh gitu. Kalau kamu mengasihi berarti kamu harus siap berkorban. Ya kamu korbankan tubuhmu untuk saya karena kamu bukti kamu mengasihi saya. Kalau tidak berarti kasihmu itu hanya untuk di mulut saja gitu. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Di mana pemuda atau pemudi jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan, iya saya sungguh-sungguh mengasihi kamu. Karena saya sungguh-sungguh mengasihi kamu, saya mencintai kamu, maka apapun yang kamu mau, saya siap berkorban. Gitu. Saya siap mengorbankan diri saya untuk membuktikan cinta saya kepada kamu. Nah ini ada satu hal yang salah. Gitu. Jadi bukti kalau kamu mengasihi, korbankanlah hidupmu untuk saya. Gitu. Tapi ini adalah satu konsep yang salah. Mengapa? Karena kasih yang seperti itu sebenarnya bukan kasih gitu. Ya. Kasih yang seperti itu ini bukan kasih gitu kan. Ya, ini apa? Ini namanya hawa nafsu, ini bukan kasih gitu. Karena apa? Karena kita bilang kasih yang benar itu seperti apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah ini, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kalau misalnya ada pasangan Anda berkata, oh, kamu kan mengasihi saya, sungguh tidak kamu mencintai saya. Kalau kamu sungguh mencintai saya, maka harusnya kamu berkorban untuk saya. Buktikan dong pengorbananmu. Berikan apa yang saya minta kepada apa yang saya minta daripadamu, berikan kepada saya. Termasuk hidupmu, tubuhmu, berikan untuk saya. Bukti kamu mengasihi saya. Saya bilang itu tidak kasih sesungguhnya. Justru itu adalah hawa nafsu. Gitu. Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya dibilang apa? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau misalnya pasanganmu sungguh-sungguh mengasihi engkau, maka harusnya dia tidak melakukan yang tidak sopan. Yang tidak seharusnya dilakukan, kan itu dilakukan sampai pada pernikahan, pada masa pernikahan. Gitu. Kalau Anda menemukan pasangan yang demikian, itu seharusnya membuktikan dirinya bukanlah orang yang cocok untuk hidupmu. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mengasihi, gitu kan. Karena kasih yang benar itu dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, gitu kan. Nah, saya katakan bahwa itu tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Karena keintiman dilakukan dalam pernikahan, gitu. Itu rancangan Tuhan. Jadi ketika pasangan meminta melakukan keintiman di luar pernikahan, maka itu melakukan hal-hal yang tidak sopan, yang tidak seharusnya dilakukan. Itu membuktikan sebenarnya dia tidak mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kasih yang benar itu adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gitu. Nah, kenapa kita bilang bahwa dia tidak mengasihi? Kenapa? Karena kalau dia mengasihi, dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri saja. Gitu. Seharusnya dia mencari keuntungan bersama. Gitu. Bukan hanya minta, ayo kamu korbankan hidupmu untuk saya, itu namanya kamu mencari keuntungan dirimu sendiri. Kamu tidak menjaga saya, gitu kan? Ya. Nah, jadi itu salah, gitu kan? Ya, jadi itu tidak kasih yang benar. Itu adalah kasih yang ini, kasih yang penuh dengan hawa nafsu. Makanya kalau ada pasangan seperti itu membuktikan dia bukanlah orang yang Tuhan berikan untukmu. Tinggalkan orang yang seperti itu. Ya, kenapa? Dia tidak melakukan tidak sopan. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Dan yang paling terakhir adalah biasanya apa gitu kan? Ya, ada yang berkata, oh kita kan pasti akan menikah. Saya akan berjanji menikahi kamu. Apapun yang terjadi, saya pasti akan menikahi kamu. Karena saya pasti akan menikahi kamu, kita melakukan keintiman sekarang dengan nanti kan sama saja gitu. Ya, bedanya apa? Bedanya ya kalau sekarang belum menikah, nanti sudah menikah. Tapi kan kita kan pasti akan menikah. Gitu. Sama aja lah gitu. Sekarang dengan nanti sama. Sejanji saya pasti akan menikah dengan kamu dan sebagainya. Nah biasanya banyak yang jatuh kenapa? Karena kita pasti akan menikah. Kalau dalam bahasa koran, bahasa berita apa, terbujuk rayu dan janji untuk menikah ya, terbujuk rayu dan iming-iming untuk dinikahkan. Kenapa kok bisa ada terbujuk rayu? Kenapa? Karena ada kata-kata kita pasti akan menikah. Ya, jadi kalau kita lakukan itu sekarang dan nanti sama saja. Ya lebih baik kita lakukan sekarang. Nah, kita bilang tetap itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita mengatakan kasih itu sabar. Wah, ini orang tidak sabar gitu kan. Pengennya sekarang ya. Padahal bolehnya baru nanti gitu kan. Ya. Lagi pula kita bilang begini. Kalau misalnya ada kata-kata kita pasti akan menikah, ini sebenarnya adalah omong kosong. Ya, omong kosong. Ya. Jangan mau percaya. Mengapa? Karena banyak hal di dunia ini yang tidak pasti gitu. Jangankan pacaran ya, jadi pastinya itu ya, penekanannya di pastinya, jangankan pacaran. Ya. Orang tunangan saja itu belum pasti menikah. Berapa banyak kita dapatkan orang yang tunangan sudah dekat-dekat hari H bubar. Ya. Dekat-dekat hari H rupanya tidak cocok, tidak jadi menikah. Berapa banyak? Ya. Ya, jangankan pacaran, orang yang sudah tunangan, ya, orang sudah tunangan pun, ya, tidak jadi menikah. Ya. Terus, jangankan tunangan, orang sudah menikah pun ada yang cerai, gitu kan. Jadi, gitu kan, jangankan pacaran, gitu kan. Orang tunangan saja bisa tidak jadi, orang menikah pun bisa cerai, apalagi pacaran kalau gitu. Jadi, jangan terbujuk rayu oleh iming-iming kita pasti akan menikah. Mari kita lakukan keintiman sekarang. Kenapa? Karena sekarang dan nanti sama saja. Kita bilang itu tidak mengasihi. Kenapa? Karena kasih yang benar adalah ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Harus mencari keuntungan, kebersamaan, keindahan bersama-sama. Dan kasih itu sabar. Sabar kapan? Sabar sampai pada pernikahan. Kalau dia mengasihi, dia bilang, ya saya sabar. Cara menjaga kamu sampai kepada pernikahan. Bukan saya menggoda kamu sebelum pernikahan, tapi saya tetap saya menjaga kamu sampai kepada pernikahan. Karena itu adalah buah pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, godaan dalam menjaga kesucian. Teman-teman melakukan, silakan mereka. Biarin mereka melakukan. Anda menjadi terang dan garam. Buktikan dirimu orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena kesucian itu penting sekali untuk kebahagiaan pernikahan. Terus apa? Kasih itu adalah pengorbanan. Kita bilang, kalau benar kasih itu adalah pengorbanan, ya. Terus kamu minta saya mengorbankan hidup saya untuk dirimu, maka itu bukanlah kasih. Karena kamu meminta sesuatu hal yang melakukan yang tidak sopan dan hanya mencari untuk keuntungan dirimu sendiri. Tapi dia bilang, kamu harus berkorban. Kita bilang, kenapa? Karena kasih itu pengorbanan. Nah, Anda bisa jawab, iya, karena kasih itu adalah pengorbanan. Kamu pun harus berkorban. Berkorban apa? Tunggu sampai pernikahan, baru kamu mengasihi. Kalau kamu tidak menunggu sampai pernikahan, berarti kamu tidak siap berkorban sampai pada pernikahan. Berarti memang kamu bukanlah orang yang mengasihi. Kamu hanyalah orang yang mengumbar hawa nafsu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama anak-anak muda ketika masih dalam masa-masa pacaran, banyak godaan. Tetapi percayalah, menjaga kesucian itu dasar daripada kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah dasar daripada pernikahan. Pernikahan tanpa kepercayaan itu adalah pernikahan yang sulit untuk bahagia. Ya, untuk bahagia, ya maka kita harus menjaga kesucian itu. Ya. Nah, terus hal-hal yang lain yang bisa kita bahas dalam pernikahan, hal tentang pernikahan adalah bolehkah berpacaran atau pacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Ya. Ini pertanyaan, bolehkah pacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan?
Artinya kita adalah orang percaya Tuhan. Bertanya, bolehkah berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Ya, dan biasanya ada berbagai macam alasan yang disampaikan untuk berkata seharusnya bolehlah itu. Ya, alasan yang pertama apa? Kan kalau saya berpacaran dengan dia, dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, maka saya mau memperkenalkan Kristus kepadanya. Wow, maksudnya saya akan memperkenalkan Yesus Kristus kepadanya. Nanti saya akan injilin dia. Nah, saya akan injilin dia. Saya pacaran dengan dia, nanti saya akan injilin dia. Nah, setelah saya injilin dia, siapa tahu dia bisa percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya untuk mengatakan, oh bolehlah, harusnya bolehlah, gitu. Berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, alasan kedua, ada contoh kasus orang yang karena pasangannya mengenal Kristus. Nah, mungkin Anda berkata, iya, saya kan ada lihat tuh tetangga saya atau teman saya atau orang yang kenal gitu kan. Nah, istrinya tadinya bukan orang percaya Tuhan, tapi karena pacaran dengan suaminya itu akhirnya dia percaya Tuhan karena suaminya orang percaya Tuhan. Atau Anda berkata, ada teman saya perempuan orang percaya Tuhan berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, tapi waktu mereka menikah, suaminya akhirnya ikut dia, suaminya jadi percaya kepada Tuhan. Jadi ada contoh kasus orang-orang yang karena pasangannya mengenal Kristus. Dan saya mau menjadi orang seperti itu, gitu kan. Siapa tahu saya bisa membawa pasangan saya untuk mengenal Kristus, atau menjadi salah satu daripada orang-orang yang dicontohin di atas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga adalah karena dia adalah orang yang tepat untuk saya. Ya, pokoknya masalah dia itu cuma dia tidak percaya Tuhan, gitu. Ya, tapi kalau misalnya fisiknya, sikapnya, kebaikannya, dalam hal lainnya, dia adalah orang yang tepat bagi saya. Hanya masalah sekarang kepercayaan saja. Ya, oleh sebab itulah saya mau memperkenalkan Kristus kepadanya, gitu. Karena dia adalah orang yang tepat untuk saya. Jadi poin ketiga ingin berkata bahwa dialah segala-galanya. Tidak ketemukan laki-laki, tidak ketemukan perempuan yang sesempurna dia untuk menjadi pasangan saya. Yang mungkin kata-katanya begitu. Sehingga kalau istilah orang itu cinta mati. Wah, saya pernah dengar. Pokoknya ini sudah cinta mati katanya. Tidak bisa dipisahkan lagi. Cintanya sudah mati, ya sudah mati mau gimana gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan lagi gitu. Karena dialah orang yang tepat untuk saya. Ini adalah alasan-alasan yang diutarakan untuk membenarkan diri untuk berpacaran dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Dan bagaimana dengan jawaban kita? Atau bagaimana dengan pandangan Alkitab? Kita bilang bahwa Alkitab berkata apa? Ada dua ayat Alkitab yang bahas tentang itu. 1 Korintus pasal 7 ayat 39 berkata apa? Suami atau istri terikat. Ya, ketika suami atau istri terikat ketika pasangannya masih hidup. Kalau pasangannya meninggal, dia bebas menikah dengan siapa saja. Asal orang itu adalah orang percaya. Di 2 Korintus berkata apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi maunya Tuhan, kita memulai menjalin hubungan maupun berpacaran dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau dia belum percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya itu bukanlah kehendak Tuhan. Jadi itulah bukanlah kehendak Tuhan. Jadi yang pertama adalah tindakan yang tepat bukan berpacaran dulu, baru perkenalkan dia pada Kristus. Tapi perkenalkan Kristus sebelum berpacaran. Nah, itu lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya orang bilang, kan saya memperkenalkan dia kepada Kristus. Nah, kita bilang, sebenarnya kita memperkenalkan Kristus kepada seseorang tidak harus berpacaran. Karena ada banyak cara kita memperkenalkan Kristus kepada seseorang. Tidak harus berpacaran. Gitu. Dan jangan berpacaran baru memperkenalkan Kristus kepadanya. Gitu. Itu salah. Gitu. Yang benar itu adalah tindakan yang tepat adalah sebelum kita berpacaran, ya, masih dekat, perkenalkan dulu dia kepada Kristus. Buat dia mencintai Tuhan dulu, buat dia diselamatkan dulu, ya. Perkenalkan dulu Kristus kepada dia, sehingga dia percaya dulu. Setelah dia percaya, baru berpacaran dengan dia, baru berpacaran dengan dia. Ya, jangan buat dia cinta kamu dulu, baru dia cinta Kristus. Nah, itu salah.
Buat dia cinta Kristus dulu, setelah dia cinta Kristus baru boleh cinta kamu. Itu butuh komitmen gitu kan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia cinta kamu dulu, mau baru dia cinta Kristus, wah, itu kadang-kadang cintanya kepada Kristus itu tidak murni. Ya, tidak murni. Itu bisa terdeteksi. Misalnya, putus, apakah dia datang ke gereja? Belum tentu. Dia kembali lagi. Ya, pisah atau apa? Apakah dia masih datang ke gereja? Belum tentu. Ya. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang iman menjadi tidak murni. Jangan dia datang ke gereja hanya karena kamu. Ya, dia mau ikut Kristus hanya karena kamu. Nah, setelah pisah atau tidak jadi menikah, dia tidak mau lagi ikut Kristus. Ya. Atau dia ikut Kristus dalam tanda kutip gitu, hanya untuk menikah saja. Setelah menikah ya udahlah, kan sudah menikah gitu. Nah, ini yang kita bilang jangan berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena bisa jadi imannya tidak murni. Yang kedua, ingat bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Kalau sama-sama berpegang pada imannya masing-masing dan iman yang berbeda, satu percaya kepada Yesus Kristus, satu tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu tujuan akhirnya pasti akan berbeda. Ya, kita tidak berbicara mas teknis hidup di dunia ini, tapi tujuan akhirnya itu pasti berbeda. Satu pergi ke surga, satu pergi ke neraka. Maukah Anda? Engkau berada di surga, tapi pasanganmu nanti berada di neraka. Atau kalaupun seandainya dia ikut, jangan-jangan imannya tidak murni. Ya, lebih baik sebenarnya perkenalkan dia Kristus dulu, baru dia mengenal kita. Buat dia mencintai Yesus Kristus dulu, baru dia mencintai kita. Jangan terbalik, jangan mencintai kita dulu, baru dia percaya kepada Kristus Yesus. Itu yang pertama. Jadi, yang kedua, ya agar imannya murni tadi, menghindari sandiwara, ya, jadi menghindari sandiwara. Ya, kenapa? Karena bersandiwara, ya banyak pura-pura ikut Kristus. Yang penting nikah, setelah nikah ya udah, nggak mau lagi, gitu kan. Ya, pura-pura mau PA, mau apa, ya untuk mendapat simpati, untuk dibaptis. Setelah dibaptis nggak mau PA lagi. Wah, kita bilang ini kacau ini. Ini namanya sandiwara saja. Kelihatan sekali dia tidak sungguh-sungguh ingin ikut Yesus Kristus, cuma sungguh-sungguh ingin menikah. Setelah menikah, yang penting syaratnya terpenuhi, ya sudah. Nah, ini yang bahaya ya, jangan sampai itu terjadi. Tetapi kalaupun misalnya tadinya imannya tidak murni, tapi akhirnya dibawa oleh pasangannya mengenal kebenaran. Nah, dia mau belajar, mau sungguh-sungguh diselamatkan, mau belajar firman Tuhan, ya mungkin ada seperti itu. Tapi dari 1000 itu berapa orang yang bisa seperti itu? Yang pertama. Yang kedua adalah memastikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena diri kita adalah teladan. Jadi yang penting kenapa kita jangan berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Untuk memastikan pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya hati Tuhan itu sedih. Ketika Anda yang adalah orang percaya memilih berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan, itu hati Tuhan sedih. Melihat keputusan yang engkau ambil itu. Itu membuktikan engkau tidak percaya Tuhan akan sanggup memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi ketika kita memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, berarti itu memastikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah karena diri kita adalah teladan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, ketika Anda berpacaran, ada banyak pemuda-pemudi, ada banyak pasangan mata ingin melihat. Nanti kalau saya mau berpacaran, saya ingin seperti si A dan si B itu. Mereka sungguh-sungguh sama-sama lahir baru. Mereka sungguh-sungguh menjaga kesucian. Mereka akhirnya menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi kalau Anda berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan, oke lah, suatu waktu mungkin pasanganmu akhirnya sungguh-sungguh diselamatkan dan ikut Tuhan. Ya, ikut Tuhan. Ya. Maka yang lain juga akan berkata, oh enggak apa-apa, saya enggak apa-apa kok pacaran dengan orang yang tidak percaya. Buktinya ada si A, si B, si C. Ya, akhirnya pasangannya mereka ikut kok. Kalau gitu boleh dong. Ya si A boleh, si B boleh, si C boleh, kenapa saya tidak boleh? Dan kalau itu adalah latar belakangnya kita
kita pernah berpacaran dan akhirnya menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan dan akhirnya dia menjadi orang percaya Tuhan. Bisa tidak kita nanti berkata kepada anak kita, "Nak, jangan pacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan." Anak bilang, "Ya, Mama apa waktu itu pun orang tidak percaya Tuhan. Mama dapat yang tidak percaya Tuhan, Papa dapat yang tidak percaya Tuhan, kenapa sekarang larang saya?" Nah, ini maksudnya, bahwa karena diri kita adalah teladan. Kita tidak mungkin bisa melarang anak kita kalau hal itu pernah kita lakukan. Tapi kalau kita berkata, lihat papa dulu, lihat mama dulu. Kami sama-sama mencari yang percaya Tuhan. Kami sama-sama mencari yang seiman. Nah, itu bisa menjadi teladan. Kalau tidak, maka akan menjadi contoh yang negatif bagi pasangan kita yang anak muda yang lain. Ya. Nah, kedua, berlaku hukum tarik-menarik. Ya, jadi, mungkin Anda berkata, oh ada kok. 1, 2 orang, 3 orang kita kenal. Yang istrinya tadinya tidak percaya, sekarang menjadi orang percaya. Yang tadinya suaminya tidak percaya, setelah dia berpacaran, menikah, sekarang menjadi percaya. Kita bilang sebenarnya prinsipnya begini. Prinsipnya itu berlaku namanya hukum tarik-menarik. Nah, dalam hukum tarik-menarik itu siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi kalau Anda lemah, Anda akan ketarik. Kalau Anda kuat, Anda akan menarik. Gitu. Namanya pasangan yang tidak sepadan, namanya pasangan tidak seiman, itu pasti namanya tarik-menarik. Dia akan menarik kamu ikut dia, ya. Kamu juga akan tarik dia ikut kamu. Gitu. Ya. Jadi tarik-menarik. Gitu. Nah, dalam hukum tarik-menarik ini siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, dia pasti akan kalah. Gitu. Nah, ini yang berlaku. Ini gambar tarik-menarik itu seperti ini. Ini tarik-menarik ya. Jadi, siapa yang lemah, dia akan ketarik. Siapa yang kuat, dia akan narik. Kalau kebetulan Anda yang kuat, ya Anda bisa tarik dia ikut kamu. Tapi kalau kebetulan kamu yang lemah, ya kamu akan ketarik. Gitu kan. Nah, ini tarik-menarik nih. Ya, jadi, ini 2 orang, 3 orang, ini narik 1 orang. Gitu. Ya, ini kalau misalnya yang atas ini lemah, yang bawah ini langsung jatuh, ya binasa. Nah, ini gambaran yang tepat bagi kita. Kalau Anda yang sudah percaya kepada Tuhan, ingin menarik orang yang tidak percaya Tuhan, itu ikut Anda. Tetapi kalau Anda yang lemah dan Anda yang jatuh, ya binasa. Ya, syukur-syukur kalau dia yang lemah dan ikut dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga bisa percaya. Nah, tetapi percayalah bahwa ketika Anda melanggar prinsip Tuhan dengan mencari pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan, itu posisi Anda dalam kondisi iman yang kuat, atau justru menunjukkan imanmu sedang lemah. Ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau Anda memilih berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan, itu sedang memperlihatkan imanmu yang kuat, atau imanmu yang lemah. Imanmu yang berkata, saya yakin Tuhan pasti akan menyediakan. Yang penting saya setia, yang saya dapatkan di Alkitab, orang-orang setia Tuhan tidak pernah akan tinggalkan mereka. Atau itu menunjukkan iman Anda berkata, Tuhan, saya ini sebenarnya sudah cari yang percaya tapi tidak ada. Sudahlah, yang penting ada aja lah. Ini sudah umur berapa? Ini waktunya sudah apa? Yang teman-teman sudah pada menikah, masa saya belumnya? Sudahlah, asal ada saja. Yang mau percaya aja oke, yang tidak percaya juga oke. Saya bilang sebenarnya, ketika Anda berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan, itu sudah membuktikan imanmu tidak kuat. Atau imanmu dalam kondisi yang lemah. Yang seolah-olah berkata bahwa saya kurang yakin janji Tuhan. Yang berkata akan menyediakan orang yang terbaik bagi anaknya yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Berarti imanmu sedang dalam kondisi lemah. Kalau imanmu akan lemah, kira-kira yang akan tertarik kamu atau dia. Nah, ini bahaya. Makanya bilang jangan coba-coba berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Karena itu membuktikan imanmu sedang lemah. Dan iman yang sedang lemah itu sangat gampang tertarik untuk ikut ke sebelah. Ya. Apalagi kalau Anda tadi berkata, tapi kan dia segala-galanya. Dialah yang paling sempurna bagi saya. Wow. Dialah paling sempurna bagi saya. Nah, kita bilang gini, ya,
Kalau berkata bahwa dialah orang yang paling sempurna bagi saya, ya, ada serem begitu. Tidak ada lain yang seperti dia. Ya, sebenarnya kita bilang begini. Kalau Anda berkata, dialah orang yang sempurna bagi saya, pertanyaannya adalah, sudah seberapa banyak orang yang engkau kenal? Gitu. Sudah seberapa banyak orang yang engkau kenal? Gitu. Ya jangan sampai karena berpatokan pada satu orang, yang sekalipun dia tidak percaya Tuhan, kamu mau berpacaran dengan dia karena menganggap dia paling sempurna. Saya tidak. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang lain juga yang sempurna. Hanya mungkin kita baru mengenalnya satu. Itu terbukti gitu kan. Ya. Terbukti nyata dalam realita kehidupan. Gitu. Ya. Dalam realita kehidupan. Dia mengenal satu orang. Wah, dia sempurna. Dia coba lagi. Dia mengenal lagi yang lain, oh rupanya ada lagi yang lebih baik, oh rupanya ada lagi yang lebih sempurna. Jadi maksudnya apa? Maksudnya memang kalau memang dia bukan orang percaya Tuhan, sesempurna apapun juga memang dia bukanlah yang Tuhan inginkan bagi kita. Masih ada yang lain kok, masih ada yang lain, masih ada yang baik kok. Hanya kita belum ketemu, hanya kita belum kenal dengan orang tersebut. Pasti ada, pasti ada. Jangan pesimis, optimis, pasti ada. Dan dia sekarang ada di tangan Tuhan, ingin diberikan kepada anak-anaknya yang setia. Ya, jadi jangan berkata, oh dia orang sempurna, tidak ada lain seperti dia. Karena kamu baru kenal satu orang. Saya pernah, ini realita hidup ya, pernah dengar ada satu cerita, kesaksian lah ini, nyata. Bahwa seseorang berpacaran, sudah tunangan, hampir tunangan, hampir menikah, 2 minggu sebelum menikah, pasangannya meninggal. Pasangannya tiba-tiba meninggal. Oh, dalam kesedihan, dia menangis, dia berjanji, saya sungguh-sungguh mencintai kamu. Saya tidak akan menikah lagi. Karena kamulah orang yang sempurna yang saya kenal. Saya tidak akan menikah lagi. Bukan, saya tidak akan menikah, bukan tidak menikah lagi ya, sorry. Saya tidak akan menikah. Wah. Kenapa? Karena itu janji, luapan emosi dalam kondisi yang seperti itu, gitu. Tetapi setelah berjalan waktu beberapa tahun, akhirnya orang yang berkata, kamulah yang sempurna, yang paling saya kasih, karena kamu meninggal, saya tidak menikah. Rupanya dalam perjalanan waktu, perasaan itu bisa berubah. Akhirnya dia pacaran, dan akhirnya menikah. Sekarang sudah punya anak. Artinya apa? Jangan Anda berkata, oh dia adalah orang sempurna. Walaupun dia tidak percaya Tuhan, tidak apa-apa. Jangan. Kenapa? Karena Anda belum mengenal yang lain. Atau Tuhan sedang kirim orang tersebut untuk diberikan kepadamu. Karena kamu tidak sabar. Ya, kamu pacaran dengan orang tidak percaya Tuhan. Yang kiriman Tuhan ini belum nyampe. Kamu sudah batalkan. Nah, jangan sampai ya. Terus yang ketiga. Mengapa kita tidak boleh berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Karena kita sedang berjudi dengan keselamatan diri kita. Nah, ingat tadi tarik-menarik. Kalau dia kuat, dia akan tarik kita. Kalau kita kuat, kita akan tarik dia. Anda berkata, oh ada 1 atau 2 orang yang saya kenal yang akhirnya ikut dengan kita. Ya, kita bilang iya. Ada 1, 2, 3 orang yang kamu kenal yang dari mereka ikut kita. Ya. Tapi ada ribuan orang yang kita tahu, yang kita lihat, yang dari kita ikut mereka. Jadi sebenarnya itu berjudi gitu. Kalau cuma ada 1, 2 orang yang Anda kenal, itu menjadi patokan untuk berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan, itu berjudi. Kenapa? Karena ada ratusan bahkan ribuan orang yang dari kita akhirnya meninggalkan iman kepada Yesus Kristus karena ikut pasangannya. Karena diawali oleh berpacaran dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dan kalau Anda masih ngotot, berarti Anda sedang berjudi dengan keselamatan diri kita. Sekali Anda lemah, ya, maka Anda ikut dia, maka akan meninggalkan Yesus Kristus. Meninggalkan Yesus Kristus. Meninggalkan surga yang kekal. Menukarnya dengan neraka yang kekal. Dan ditukar dengan pasangan. Yang kita hidup 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun bersama-sama dengan dia. Nah, bayangkan, surga yang kekal, yang indah, Anda tukar dengan 70 tahun atau 80 tahun. Hidup dengan pasanganmu. Hidup dengan pasanganmu. Ya. Apakah itu sepadan? Tidak, itu adalah tidak sepadan. Terlebih lagi, yang Anda sedang pertaruhkan itu adalah keselamatan anak cucumu. Biasanya,
Apa iman orang tua? Anaknya lahir dalam awal-awalnya kondisi diperkenalkan dengan iman orang tua. Kalau Anda orang Kristen, maka ketika anakmu lahir, pasti dibawa ke gereja. Anakmu bertumbuh di gereja, dia akan mendengar berita tentang Yesus Kristus. Itu lebih gampang untuk dia mendengar berita tentang Yesus Kristus. Mendengar cerita sekolah minggu tentang Yesus Kristus. Tentang Sang Juru Selamat, itu lebih mudah bagi dia. Tetapi kalau Anda, seorang pemuda atau pemudi, yang tidak peduli agama, yang tidak peduli dengan iman, berpacaran dengan orang tidak percaya Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan imanmu. Maka anak yang kau lahirkan nanti akan berada dalam lingkungan iman orang tuanya yang tidak percaya Yesus Kristus. Dari kecil dia tidak tahu Yesus Kristus, tidak pernah didengar tentang Sang Juru Selamat, maka kelak mereka menempatkan diri mereka pada posisi sulit untuk mendengar Injil. Nah, dengan demikian mereka kemudian sulit untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ya, mungkin namanya anakmu bukan Petrus lagi, bukan Yohanes lagi. Ya, mungkin si Abdullah atau siapalah namanya gitu. Siapa namanya? Pak Abdullah. Ya. Mamanya siapa? Mamanya Maria. Oh, nama mamanya Maria. Namanya Abdullah. Bapaknya siapa? Christian. Wah, bapaknya namanya Christian. Ya, rupanya dulu bapaknya orang yang percaya Tuhan, meninggalkan Tuhan, melahirkan anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi percayalah, nasib keselamatan anak cucumu, apakah mereka pada posisi yang mudah mendengar Injil atau sulit mendengar Injil, itu sangat tergantung keputusanmu hari ini. Kalau Anda berkata seorang pemuda, saya akan tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, saya akan mencari orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Maka nanti kelak melahirkan anak-anak pada posisi yang mudah untuk mendengar Injil. Tapi kalau Anda tidak peduli, yang penting menikah, mau dia percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting menikah. Saya mau tinggalkan Yesus juga, tidak apa-apa. Maka bukan hanya dirimu, keselamatanmu yang kupertaruhkan, tetapi menempatkan anak cucumu pada posisi yang sulit untuk mendengar berita Injil. Maka sebab itu jangan berpacaran dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dengan kita berpacaran dengan orang yang tidak percaya, membuktikan iman kita sedang tidak kuat atau iman kita dalam kondisi yang lemah. Dan iman yang kondisi yang lemah ini sangat-sangat berbahaya ketika berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya langkahnya apa? Langkahnya adalah kita harus berpegang pada janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan kepada orang-orang yang setia kepadanya, bahwa Tuhan akan menyediakan. Coba kita lihat. Yesaya pasal 49 ayat 15. Di sini dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ya, jadi kalau ditanya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ya, hampir ini ya. Hampir sedikit ada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Sebenarnya walaupun misalnya dia kasih ke orang lain, sebenarnya dia sayang. Ya. Hanya dia tidak mampu untuk menjaga, tidak mampu untuk merawatnya. Maka taruh di panti asuhan mungkin, atau dikasih kepada orang lain. Tapi kalau dari hatinya yang paling dalam, dia pasti menyayangi anak kandungnya. Ya. Kalau misalnya sampai ada yang gugurkan kandungan, itu sebenarnya dia sayang. Ya. Tapi ada tekanan dan dalam dirinya membuat dia mampu melakukan itu. Tapi Alkitab bilang, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi Tuhan berjanji tidak akan melupakan kita. Dia tidak akan menutup mata dan tidak akan menutup telinga terhadap pergumulan kita, doa kita, permohonan kita. Salah satunya permohonan kita akan pasangan hidup. Yang kedua, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah Anda janji firman Tuhan bahwa Allahku, kata Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu
Jadi apa yang kita perlukan, Tuhan berjanji akan memenuhinya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, dia akan memenuhi segala keperluan kita. Percayakan Anda akan hal ini? Segala keperluan kita, termasuk keperluan kita akan pendamping hidup. Percaya enggak Tuhan akan memberikan? Harusnya kita percaya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahnya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, Paulus ingin berkata kepada mereka, ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Maksudnya ayatnya berkata, Yesus putranya tunggal pun dia berikan bagi kita. Untuk apa? Diserahkan bagi kita. Bagaimana mungkinlah dia tidak menyediakan pasangan hidup bagi kita? Sebenarnya dia siap untuk memberikan bagi kita. Tapi apakah kita percaya janji Tuhan? Apakah kita berpegang bahwa Tuhan pasti akan menyediakan orang yang percaya, orang yang satu doktrin dengan kita, yang sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan? Berdoalah, bergumurlah, mintalah kepada Tuhan. Anaknya yang tunggal aja dia berikan bagi kita. Apalagi segala yang kita perlukan. Yeremia 29 ayat 11. Kita perlu berada dalam rancangan Tuhan. Berpacaran dengan orang yang tidak percaya Tuhan, itu bukan rancangan Tuhan. Toh pun suatu saat pasanganmu percaya kepada Tuhan, tapi itu juga adalah bukan teladan yang baik yang kita berikan kepada anak-anak muda yang lain. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sebenarnya, kenapa Tuhan mau kita berpacaran dengan orang yang percaya? Kenapa Tuhan mau supaya kita berada dalam hubungan dengan orang yang sepadan, sama-sama orang percaya Tuhan? Karena Tuhan ingin memberikan rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu alasan mengapa kita tidak berpacaran dengan orang tidak percaya Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhan. Karena diri kita adalah teladan. Memang ya ada 1-2 orang yang karena pasangannya yang bisa mengenal Yesus Kristus dan akhirnya bisa bertumbuh dengan benar dalam iman yang benar. Tetapi ada banyak orang ya, yang sebenarnya hanya bersandiwara saja, hanya untuk menikah saja. Ada banyak orang seperti itu. Tapi kalaupun ada orang yang 1-2 orang yang bisa mengenal kebenaran, itu kenapa? Karena dia membuka hatinya. Dia ingin belajar sungguh-sungguh. Dia datang dengan motivasi yang murni, dengan motivasi yang tulus untuk mengenal Yesus Kristus. Nah, itu baik. Tetapi apakah banyak orang seperti itu? Itu yang sulit kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya janji Tuhan untuk menyediakan yang terbaik. Ya. Jadi bagi yang sudah menikah bagaimana? Ya, bagi yang sudah menikah, mungkin Anda berkata, oh ini dari tadi ini urusannya berpacaran-pacaran. Gitu. Saya sudah lewat masa pacaran. Sekarang saya masanya sudah menikah. Ini apakah itu bagi saya? Ya kita bilang tetap itu adalah pembahasan bagi kita juga. Walaupun kita sudah menikah. Mengapa? Yang pertama, karena kita juga perlu tahu prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang kedua, kalaupun misalnya ada anak muda atau siapa yang bertanya tentang itu kepada kita, ya kita akan bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Atau prinsip-prinsip itu pun juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau Anda sudah menikah, berkata, oh itu bukan untuk saya kan sudah lewat masa pacaran. Tetap, itu juga adalah bagi kita, karena kalau Anda sudah lewat masa pacaran, Anda sudah menikah, berarti Anda punya anak, kalau Anda punya anak, itu pun harus diajarkan kepada anak-anak. Sebelum kita mengajar, kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya. Nah itu yang sudah kita sampaikan tadi. Tapi bagi Anda yang sudah menikah, hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengucap syukur. Kalau Anda mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sudah percaya,
satu doktrin, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anda harus bersyukur. Anda harus bersyukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah mendengar pergumulanmu. Nah, maka langkah yang kedua adalah bersama pasangan harus semakin mengasihi Tuhan. Jadi bersama pasangan harus semakin mengasihi Tuhan. Ya, jangan kita rebut pasangan kita dari Tuhan. Ya, bagaimana caranya merebut dari Tuhan? Ya. Kalau misalnya yang gini, ini contoh ya. Ya, ini contoh. Ini hari Minggu misalnya jam 9, jam 10. Oh, ada acara di mall, rame gitu kan. Ada acara di mall, lagi rame. Gitu. Lalu kita ajak suami kita, ayo kita ke mall lah. Untuk hari ini jangan ke gereja dulu lah, masa ke gereja. Nggak apa-apa lah, absen 1 minggu nggak apa-apa lah. Ayo kita ke mall, karena ada acara ini dan itu dan sebagainya. Nah, dan Anda merasa Anda bisa menang, merebut dia, darahnya dia ke mall hari itu, merebut dia dari Tuhan. Bilang jangan. Mengapa? Kalau Anda mengajak pasanganmu semakin menjauhkan dari Tuhan, yang rugi itu siapa? Yang rugi justru adalah dirimu sendiri. Tuhan tidak rugi. Tuhan tidak rugi. Kalau Anda membawa pasanganmu untuk menjauh dari Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kalau pasanganmu tidak mengasihi Tuhan, tidak ada jaminan dia mengasihi kah? Kalau pasangan kita tidak mengasihi Tuhan, tidak ada jaminan dia mengasihi kita. Kalau Anda merebut pasanganmu hanya karena uang, hanya karena mengasihi uang, membuat pasanganmu curang dalam hal keuangan, maka Anda sedang merusak pasanganmu. Dia lebih mengasihi uang daripada dia mengasihi Tuhan. Dan kalau dia tidak mengasihi Tuhan, atau dia lebih mengasihi uang dibandingkan Tuhan, tidak ada jaminan dia mengasihi kamu. Ya, tapi kalau dia mengasihi Tuhan, biasanya kasih kepada Tuhan, teraplikasi kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau Tuhan saja dia tidak takut, kalau Tuhan saja dia tidak kasih, tidak ada jaminan dia mengasihi ciptaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi bagi yang sudah menikah, bersama pasangan, semakin mengasihi Tuhan, dorong pasangan kita. Ya, dorong pasangan kita, ajak pasangan kita untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan, ada jaminan dia mengasihi kita. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia takut Tuhan. Kemanapun dia pergi, kamu nggak usah video call, nggak usah sedikit-dikit tanya, nggak ada sedikit-dikit cek handphonenya, nggak usah sedikit-dikit apa. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, ya, itu aman. Tapi kalau dia takut dengan kita, ya, itu yang bahaya. Di belakang kita, dia bisa bebas melakukan hal apa saja. Nah, sebab itulah, sebagai pasangan yang bijaksana, doronglah pasanganmu untuk semakin mengasihi Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Kalau dia arah-arah dia setia kepada Tuhan, dukung dia. Jangan malah Anda menghambat dia untuk mengasihi Tuhan. Jangan hambat dia. Malah sebagai pasangan, kita dorong dia. Agar apa? Agar kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu salah satu tiang penopang yang kokoh di dalam sebuah jemaat. Kalau keluarga Anda bahagia, keluarga kacau balau, ya, maka itu berdampak pada jemaat. Jemaat pun bisa semakin lemah. Karena satu tiangnya semakin lemah. Yang kedua, kalau keluarga kacau balau, keluarga tidak bahagia, apapun yang kita lakukan pun, itu akan menjadi hambat. Saya bertanya, orang yang bekerja keras, dia lakukan itu untuk apa? Untuk keluarga. Untuk kebahagiaan keluarga. Tapi kalau dia tidak mengasihi keluarga, karena keluarga kacau balau, apakah semangat itu ada? Jadi semangat bekerja pun, semangat kerja keras pun pasti tidak ada. Kenapa? Karena saya kerja keras, kita kerjakan untuk apa? Untuk keluarga. Ya kalau keluarga kacau, semangat itu pasti akan kacau. Nah, keluarga yang tidak bahagia, itu dampaknya akan kemana-mana. Tapi kalau kita mendorong pasangan kita untuk mengasihi Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, jaminan untuk dia mengasihi kita. Oke, itu saja yang kita bahas tentang hal-hal tentang pernikahan. Saya bahas sampai di sini.
kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Selamat malam dan terima kasih. Oke.